Jadi kita memuji Tuhan karena kita sudah sampai di hujung surat Yohanes di pasal yang kelima. Jadi mari kita berikan kemuliaan bagi Anda dulu, sebab Anda sudah menghabiskan satu buku. Jadi kalau Anda memperhatikan sepanjang berapa minggu kita belajar tentang surat Yohanes, salah satu perkataan yang berulang-ulang yang tidak pernah kami tinggalkan, sebutannya disebut selalu, yaitu kasih. Oke, jadi kamu mungkin kalau bahasa kita bilang sudah muak dengan bahasa kasih ini. Tetapi inilah message yang sangat ditekankan oleh Yohanes. Karena kasihlah yang telah menyelamatkan kita. Jadi pada pagi ini kita akan melihat satu tema di hujung surat Yohanes ini yang bertajuk membuat kasihnya dikenali. Jadi ada 3 poin yang kita akan perhatikan bagaimana kita dapat membuat kasihnya dikenali. Saya rasakan khotbah pagi ini tidaklah susah. Kalau kamu baca ini outline, saya rasa tidak perlu saya khotbah pun kamu sudah boleh paham. Bagaimana supaya kita dapat membuat kasih Tuhan dikenali? Yang pertama, menjaga perintahnya. Bagaimana kita menjaga perintahnya dan bagaimana kita mengetahui perintah Tuhan? Jadi dalam hidup orang yang hidup di zaman perjanjian lama ataupun pada zaman Musa, bagaimana mereka mengenal perintah Tuhan adalah melalui 10 hukum. Melalui hukum Musa yang telah diterimanya daripada Tuhan di Gunung Sinai. Jadi itu akan menuntun umat di perjanjian lama bagaimana mereka akan hidup sebagai umat Tuhan. Itulah tujuan hukum. Dan bagaimana pula dengan kita pada zaman ini? Apakah alat tools yang kita ada supaya kita dapat mengenal perintah Tuhan, yaitu Alkitab? Boleh saya lihat Alkitab kamu? Ada yang bawa Alkitab? Boleh angkat Alkitabnya, diangkat lalu dilambai-lambai. Kalau tidak ada Alkitabnya, handphonenya ada Alkitab pun dilambai-lambaikan juga. Ya, itulah tools yang kamu miliki yang akan membuat Anda mengenal perintah Tuhan. Jadi untuk membuat kasihnya dikenali, kita perlu menjaga perintah itu. Kita harus menjaga Alkitab kita. Bukan hanya dijaga supaya digigit tikus, bukan itu maksudnya. Bukan kamu jaga, saya mesti jaga Alkitab saya supaya jangan kena gigit tikus. Itu bagus. Tapi maksudnya adalah kita harus menjaga dengan menghidupi apa yang ada di dalam perintah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus masuk di dalam Alkitab. Artinya Alkitab itu dibawa keluar ke dunia. Bukan prinsip dunia kita bawa masuk ke dalam Alkitab. Pahamkah maksud saya? Jangan bawa prinsip cara dunia fikir memahami firman Tuhan. Tetapi bawalah firman Tuhan itu keluar dan nyatakan kepada dunia. Boleh paham? Jadi ada sebahagian daripada kita seakan-akan memaksa. Kita memaksa cara dunia yang baik, lalu kita kasih sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu absolut, mutlak, tidak berubah. Tetapi yang mengubah itu ialah kita. Sebagai contoh, saya ambil contoh lah supaya kita paham. Bahwa Tuhan berkata, hendaklah lelaki dan wanita itu menjadi satu. Tetapi dunia coba memaksa lelaki dan lelaki menjadi satu. Ini dunia punya konsep. Kalau kita bawa cara dunia masuk ke dalam, maka kita sudah tidak menjaganya lagi. Maka dengan itu, kalau kita melihat dalam perintah Tuhan, Yohanes berkata, kita adalah orang yang sudah lahir dari Allah. Maka jika Anda dan saya adalah orang yang sudah lahir daripada Allah,
Salah satu perintah Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan adalah mengasihi seorang akan yang lain. Mari kita melihat dalam Yohanes 15 ayat 17. Yohanes berkata, inilah perintahku. Ini kata Yesus tahu. Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya senang saja, mengasihi. Jika kita gagal mengasihi, kita juga boleh dikatakan gagal untuk mentaati perintah Tuhan. Inilah perintah Yesus. Senangkah? Senang. Susah mau buat? Ada susah sedikit. Jadi setiap kali bila kita rasa marah dalam hati, tidak puas hati, mau berdendam, ambil hati, makan hati, apalagi semua hati-hati lah kan. Ingat ini balik. Tuhan perintahkan kepada saya, kasihilah seorang akan yang lain. Majikan, ketika Anda sudah hilang sabar dengan pekerjamu, kasihi dia. Tetap mengasihi dia. Ketika kita hilang sabar dengan majikan kita, tetap ingat kata-kata perintah Yesus ini. Kasihilah seorang akan yang lain. Ada amin? Macam tidak kuat. Ada amin? Marilah kita saling mengasihi. Inilah perintah Tuhan. Bukan hanya Anda, tetapi saya juga. Jadi kita harus saling mengasihi. Mengapa kita harus hidup dengan kasih? Sebab jelas dikatakan dalam ayat 1 bahwa kita adalah orang yang telah lahir dari Tuhan. Karena Anda dan saya telah lahir daripada Tuhan, maka kita ada kekuatan, ada kemampuan untuk mengasihi. Karena Anda dan saya punya kemampuan ini untuk mengasihi. Apabila kita mampu untuk mengasihi, saya percaya itulah iman yang sejati yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Oke, cukup. Ada 3 di sini ya. Pertama, perlu apa? Ramah terhadap seorang yang lain. Coba kamu tengok sebelah kamu. Adakah? Nampakkah? Ada karakter itu kah? Kalau tiada, kasih tahu dia, ramahlah. Oke? Sudah? Yang kedua, penuh kasih mesra. Coba tengok dia, mesra kah? Penuh kasih mesra kah? Jangan ambil kesempatan ha? Bukan maksud ambil kesempatan, tapi ini firman Tuhan katakan. Apa lagi yang ketiga? Saling mengampuni. Jadi kita berdoa supaya kita akan memiliki ketiga-tiga karakter ini sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Dia begitu penuh kasih dalam hidup kita. Maka itulah sebabnya kita harus mengampuni dia. Dari ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita dapat mengikuti perintahnya. Apa perintah Tuhan tadi? Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi perintah itu bukannya susah. Tidak susah. Yang susah itu kita. Maka dengan itu mintalah kekuatan daripada Tuhan supaya kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Jika kita mengasihi seorang akan yang lain, Yohanes berkata, kamu telah menuruti perintahnya.
Sesiapa yang mengikuti perintah Tuhan, Yohanes berkata, kamu adalah pemenang. Coba kasih tahu kawan kamu sebelah, kasih tahu dia, kamu pemenang. Oke, karena Anda mengasihi seorang akan yang lain, firman Tuhan katakan kamu pemenang. Kamu sudah lebih dari pemenang. Karena iblis itu seringkali coba memperdayakan kita. Bukan hanya memperdayakan kita, tapi ia coba untuk merosakkan hubungan kita dengan sesama kita. Ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Perhatikan ayat ini. Jika kamu ingin mengalahkan dunia, dikatakan di sini. Ayat 4 katakan, kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Adakah Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi jika Anda percaya Yesus adalah anak Allah, Anda adalah pemenang. Amin. Ada satu tokoh mengatakan seperti begini, Herschel H. Hope. Dia tulis dalam bahasa Inggris, saya coba translate lah, terjemahkan. Nampakkah? Boleh nampakkah? Oke. Dia berkata begini, kasih dan tindakan tidak dapat dipisahkan. Tidak sekadar mengasihi dengan melakukan, tetapi melakukan dengan kasih. Kita boleh memberi tanpa kasih, tetapi kita tidak dapat mengasihi jika kita tidak memberi. Apa maksudnya? Yesus ketika dia mengasihi, dia memberikan hidupnya. Ada pengorbanan. Itulah yang disebutkan agape dalam bahasa Yunani ya. Oke. Jadi kasih itu tidak menuntut apa-apa. Jadi kalau kamu belajar bahasa Yunani, sebenarnya dalam bahasa Yunani itu ada 4 jenis kasih. Ada kasih yang sebab cinta. Oke. Saya mengasihi because I love. Saya mengasihi sebab saya jatuh cinta. Oke. Ini biasanya berkaitan dengan pasangan, hubungan. Ada satu lagi mengasihi sebab wajib, kewajiban. Ada lagi satu kasih yang bercakap sebab sahabat, saya mengasihi dia. Dan ada satu kasih lagi yang selalu ditulis oleh Yohanes, yaitu agape. Di mana kasih ini diberikan secara percuma dan melibatkan pengorbanan. Jadi inilah kasih Tuhan. Dia mengasihi dan memberikan hidupnya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjaga kasih ini. Karena Tuhan memberikan perintah kepada kita, kasihilah seorang akan yang lain. Jagalah perintah ini. Jangan biarkan dendam, jangan biarkan sakit hati menguasai kita. Jangan biarkan luka yang dalam bekerja di dalam hati kita. Tapi izinkanlah kasih itu yang ada dalam hidup kita. Supaya dimanapun kita pergi, kemanapun Anda akan ditempatkan, biarlah orang dapat merasakan kasih. Minggu yang lalu saya sudah kongsikan satu quote daripada Mother Teresa. Jangan biarkan orang pergi dalam hidup kita tanpa kebahagiaan. Jadi biarlah orang pergi, ketika dia pergi dari kamu, dia katakan, I'm blessed. Saya sangat diberkati dengan orang itu. Jadi biarlah itu datang daripada kesaksian hidup kita. Amin. Jadi pertama, jagalah perintah ini dengan hidup saling mengasihi. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat membuat kasihnya dikenali? Mari kita menjaga kesaksiannya. Apakah kesaksiannya? Kesaksiannya adalah Tuhan Yesus telah datang.
Dialah Mesias yang dijanjikan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Seperti lagu pujian pertama tadi. Telah dinubuatkan oleh para nabi. Yesaya menubuatkan. Dalam Yesaya 9 ayat 5 hingga 6 mengatakan bahwa akan ada seorang penyelamat, Mesias, penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Yang akan datang kepada manusia untuk tujuan penyelamatan. Dan janji ini digenapi dalam pribadi Yesus. Kalau Anda melihat di dalam catatan Matius dan Lukas, Anda menemui inilah sosok Mesias yang datang, yaitu Yesus Kristus. Dia datang supaya kita akan menerima pengharapan, kita akan menerima sukacita, kita akan menerima kedamaian dalam hidup kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Dia yang datang, Ia telah memberikan satu contoh dan teladan kepada kita. Bukan hanya contoh dan teladan, tetapi memberikan keselamatan. Dia telah memberikan jaminan kepada kita bahwa barang siapa yang percaya kepada anak ini, dalam Yohanes 3:16 katakan, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah janji bagi kedatangan Tuhan. Dan di sini mengatakan, ayat 10 hingga 11 saya mau bacakan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 hingga 11. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya sekali lagi. Sudahkah Anda memiliki anak yang disebutkan Yohanes ini? Sudahkah Anda memiliki Yesus dalam hidupmu? Sudahkah Anda membina hubungan dengannya setiap saat, setiap menit, setiap waktu dalam hidupmu? Jika ada Yesus dalam hidup kita, kita akan mencerminkan wajah Yesus di hidup kita. Perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita. Ketika Yesus berada di dunia, Dia melihat orang yang sakit. Dia melihat orang yang susah. Dia melihat orang yang tertindas. Apa dia buat? Dia tidak tengok. Dia tidak ketawakan mereka. Dia tidak mengolok-ngolok mereka. Tapi apa dia katakan? Firman Tuhan katakan, maka timbullah belas kasihan di dalam hatinya. Jadi inilah sosok Mesias. Sosok pribadi yang kita kenal di dalam Yesus. Dia adalah seorang penyelamat yang ajaib dalam kehidupan kita. Maka dengan itu, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang hidup baru di dalamnya? Kita pertama dapat melihat dalam catatan Yohanes, dia menggunakan beberapa istilah kata-kata yang mungkin kita boleh belajar. Kita tidak akan masuk dalam eksegesis ke dalamnya. Tetapi dia ada mencatatkan menggunakan air. Di mana selalunya ini adalah simbolik kepada pembaptisan. Baptisan itu bermaksud ataupun menyatakan tentang pertobatan. Dan barang siapa kalau dalam konteks Kristen menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, selalunya ini pembaptisan dilakukan menjadi simbolik bahwa dia bertobat dan meninggalkan cara hidup
duniawi. Masih ingat waktu kamu dibaptiskan, kamu mengikhtiarkan. Dan padri mengatakan kepada kamu, menanyakan soalan. Di mana padri katakan, adakah kamu akan meninggalkan segala tipu daya duniawi dan meninggalkan si iblis? Apa kamu jawab? Ya, saya meninggalkan semuanya. Masih ingat waktu kamu dibaptiskan? Adakah kamu meninggalkan cara hidup duniawi yang penuh sia-sia? Apa kamu katakan? Saya meninggalkan semuanya. Inilah simbolik kepadanya. Apabila kita telah melafazkan janji ini kita harus pegang, jaga sampai selama-lamanya. Dan bukan hanya ini, tetapi kita melihat ada catatan lain yang dicatatkan oleh Yohanes berkaitan dengan darah. Selalunya ini merujuk kepada salib Yesus. Bagaimana dia mati di atas kayu salib. Dalam perjanjian lama, apabila imam menyembelih korban dan korban ini disimbolkan sebagai satu pendamaian bagi umat dengan Yahweh dalam perjanjian lama. Dan apabila sampai kepada satu tahap yang Nabi berkata akan datang ada satu korban yang sempurna. Dan itu dicatatkan dalam kitab Ibrani pasal 10. Di mana korban yang sempurna ini adalah melalui kematian Yesus. Ibrani katakan korban ini satu kali untuk selama-lamanya. Maka dengan itu tidak ada lagi korban dikorbankan. Karena darah Yesus yang telah dicurahkan adalah satu korban yang sempurna untuk selama-lamanya. Korban ini dicurahkan bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Yunani, tetapi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Barang siapa memiliki anak, dia akan memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dicatatkan di ayat 12. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah kesaksian Allah yang dahsyat. Di mana jika kita memiliki Yesus dalam hidup kita, ayat ini Anda boleh perhatikan. Jika Anda memiliki anak dalam hidupmu, maka itulah kehidupan yang diberikan kepada kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sempena musim Adventist, musim yang dimana kita kenal sebagai musim Natal ini. Saya pasti ada banyak aktiviti gereja, ada banyak program gereja. Kita bukan hanya buat satu program, kita bukan hanya buat satu aktiviti, khususnya bagi mereka yang pergi caroling. Kita pergi menyanyikan lagu caroling adalah tujuan untuk memberitakan Injil. Pesan yang utama dalam Natal adalah memberitakan berita baik bahwa Yesus adalah penyelamat. Jangan lupa message ini. Kalau kita merayakan Natal tanpa Yesus, ia hanya sebuah perayaan. Jadi kita harus merayakan Natal dengan Yesus. Bagaimana supaya orang di sekeliling kita akan dapat mengenal, inilah sungguh-sungguhnya pengikut Yesus. Jadi oleh demikian, mari kita ambil kesempatan musim Christmas untuk memberitakan Injil. Pergi kepada dunia. Saudara kita, kawan-kawan kita yang belum kenal Tuhan, supaya mereka akan dapat mengenal siapakah Tuhan yang kamu miliki dalam hidupmu. Jadi mari kita menjaga
kesaksian ini, jaga, pegang supaya orang dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kasihnya dikenali? Mari kita menjaga kekudusan hidup. Saya percaya bahwa musim Christmas kebanyakan pada kita mengambil peluang ini, kesempatan ini untuk menceritakan iman kita. Di samping kita menceritakan iman kita, kekudusan hidup kita sangat-sangat penting. Janganlah kita menjadi sama seperti dunia, apa yang Paulus katakan. Tapi berubahlah dari sikap hidup kita, pembaharuan budi kita. Supaya kita berbeza dengan dunia. Kalau dunia merayakan Christmas dengan minum-minum. Dunia merayakan Christmas dengan main judi. Kalau dunia merayakan Christmas dengan pelbagai hal yang negatif. Mari kita berubah. Mari kita merayakan Christmas dengan pesan Natal yang sesungguhnya. Jadi ini yang sangat penting bagi kita. Sebab Yohanes katakan, karena kita telah lahir dari Allah, maka kita tidak akan berbuat dosa. Ayat 18. Ayat 18 katakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat pun tidak dapat menjamahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Jaga dengan sebaik mungkin supaya orang dapat melihat Tuhan di dalam hidupmu. Seperti minggu lalu saya katakan, kita tidak dapat melihat wajah Tuhan. Kita tidak akan, mungkin saja Anda sama seperti saya. Saya mau terus terang katakan, saya tidak pernah nampak Tuhan. Tetapi saya boleh merasai kasih Tuhan melalui hidup Anda. Anda boleh merasakan kasih Tuhan melalui hidup seseorang. Apabila dia hidup benar dan dia hidup dalam kasih Tuhan. Jadi bila kita dapat rasa kasih Tuhan, kita dapat rasa kebaikan Tuhan dalam hidup seseorang, itu menunjukkan bahwa ada something dalam hidupnya. Ada sesuatu dalam hidupnya. Apa itu sesuatu dalam hidupnya? Itulah yang kita ceritakan. Orang tidak akan dapat, mungkin dia dapat nampak, tapi dia tidak begitu pasti. Maka dengan itu ambil kesempatan itu untuk menceritakan. Bila dia tahu, wah saya kan bila saya pergi rumah kau kan, mungkinlah contoh kan kawan kamu bila dia bilang, bila saya pergi rumah kau lain saya rasa damai saja. Kenapa rumah kau ni ya? Ada apa dengan rumah kau? Terus kasih tahu dia, saya orang Kristen. Kenapa Kristen? Saya ada Yesus. Kenapa kamu katakan kamu ada Yesus, kamu Kristen, ada damai? Dalam Yesaya 9 ayat 5-6 katakan bahwa ada seorang penasihat yang ajaib. Raja damai, Allah perkasa, itulah Tuhan saya. Bila dia Tuhan saya, Tuhan yang membawa shalom. Tahu kan shalom bahasa Ibrani, damai kan, salam damai. Tuhan yang membawa shalom. Saya juga membawa shalom. Amin. Jadi inilah cara hidup kita. Selepas ini keluar, bawalah shalom. Jangan hanya bilang bila jumpa shalom, tapi dalam hati tiada shalom. Bila kita katakan shalom, pastikan dalam hati kita ada shalom. Ada shalom dalam hati? Ada damai? Ada sukacita? Ada harapan? Jadi inilah berita Natal.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup, mari kita hidup bagi Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan daripada renungan kita, untuk kasih Tuhan dikenali dalam hidup kita, mari kita menjaga perintah Tuhan. Mari kita menjaga kesaksiannya. Dan mari kita menjaga kekudusan hidup. Biarlah kasih Tuhan akan dikenali. Shalom dan agape yang ada dalam Tuhan diberikan kepada Anda semua. Saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Selepas kita berdoa ini, kita akan menyanyikan lagu ini sebagai respon firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk damai, kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mana Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kami berdoa Tuhan supaya kami hidup dengan kasih yang sesungguhnya. Damai Tuhan menyertai kami senantiasa sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia cuba lakukan, ia tidak dapat mengambil apa-apa daripada kami. Karena kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Yohanes berkata, kami sudah mengalahkan dunia karena kami memiliki anak dalam hidup kami. Yohanes ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia akan memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, tidak akan memiliki hidup. Kami bersyukur semuanya ini Tuhan. Biarlah kalau kami hidup bagi Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu ini sebagai respon bagi firman Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku